Halo Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, selamat berjumpa lagi ya. Dan kali ini dalam perjumpaan kita berada di bulan Februari 2023. Tuhan luar biasa ya, membawa kita melewati bulan Januari dan sekarang Ia mempercayakan kepada kita bulan Februari. Baiklah, kita terus mendapatkan masukan-masukan dari Tuhan, yaitu melalui firman Tuhan, agar semakin hari kita semakin mantap, semakin diperlengkapi oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk keajaiban Tuhan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan telah membawa kami melewati menjalani tahun bulan Januari 2023 dan sekarang kami berada di bulan Februari. Tuhan percayakan dunia ini, kehidupan ini untuk kami kelola. Kami mohon hikmat dari Tuhan, salah satunya melalui firman Tuhan, agar kami sungguh memahami apa yang menjadi bagian kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 32. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin Bapak Ibu yang seumuran dengan saya, atau lebih tua, atau lebih muda sedikit di bawah saya, pernah tahu bahwa di salah satu stasiun televisi di Indonesia pernah menayangkan drama televisi begitu ya, berjudul Oshin. Nah, dulu itu Oshin ini sangat terkenal. Kenapa terkenal? Oh, macam-macam terkenalnya ya. Salah satunya sikap Oshin di dalam menanggung penderitaan. Ya, bagaimana hati Oshin yang nyeri itu akibat perbuatan keluarganya, salah satunya perbuatan mertuanya, itu ditanggung oleh Oshin sendiri. Nah, diceritakan bahwa Oshin ini seorang menantu yang sebetulnya sangat baik. Tetapi dia tiap hari harus menanggung sikap-sikap dari mertua yang bisa menyakiti dirinya. Jadi tiap hari atau hampir tiap hari ibu mertua Oshin ini mengomeli dia dan mengata-ngatai dia. Dan bagi seorang menantu itu sangat menyakitkan. Lalu bagaimana sikap Oshin terhadap omelan-omelan mertua yang menyakitkan itu? Bahkan juga memfitnah Oshin gitu ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh ibu mertua ini dibalas oleh Oshin dengan tidak membantah sama sekali. Ia cuma menunduk dan berdiam diri. Dan ketika dia menunduk dan berdiam diri, itu sebetulnya Oshin sedang menyimpan nyeri di dalam hatinya. Hati nyeri Oshin. Nah, itu disebut dengan surasa. T-S-U-R-A-S-A. Tapi ini surasa Jepang ya. Orang yang rela mengalami penderitaan demi orang yang ia junjung tinggi. Oshin tidak membantah sama sekali. Dia cuma tunduk ketika ia mengalami penderitaan, tunduk dan diam. Karena semua itu dia lakukan demi suami yang sangat ia junjung tinggi. Supaya suaminya tidak bersedih, supaya suaminya tidak mendengarkan keluh kesah Oshin, sehingga suaminya menjadi jengkel. Karena dia sangat menjunjung tinggi suaminya. Jadi semua derita itu dia tanggung demi suaminya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada tuh yang dalam Injil disebut dengan hampir sama atau rohnya sama dengan surasa Jepang ini. Yang saya beri judul surasa Injil ya. Jadi dalam Alkitab itu ada surasa. Itu yang dialami oleh Tuhan Yesus. Itulah yang diakui oleh jemaat perdana di dalam Kisah Para Rasul itu. Mereka mengimani bahwa Yesus itu seperti seekor domba. Ia dibawa ke pembantaian
Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Yesus rela menanggung semua penderitaan. Seperti penderitaan itu dia telan sendiri. Ya, seperti Osin menelan sendiri itu penderitaan. Demi siapa? Demi manusia yang tidak pantas. Itu perbedaannya. Kalau Osin menjunjung tinggi, dia rela menderita karena junjungannya atau orang yang dia junjung tinggi itu suami. Tetapi Yesus rela menderita demi manusia yang sebetulnya tidak pantas. Manusia itu rendah karena manusia berdosa. Tapi Yesus rela menelan semua penderitaan itu. Seperti domba yang dibawa ke pembantaian dan ia tidak membuka mulutnya sama sekali. Artinya Yesus betul-betul menelan penderitaan itu demi keselamatan manusia. Nah Bapak, Ibu, Saudara, pelajaran dari apa yang Yesus lakukan yang saya sebut surasa Injil ini, menyimpan penderitaan, menelan semua penderitaan, rela menderita demi kita manusia berdosa, supaya kita selamat. Dan itu bisa diimplementasikan juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Barangkali ada seorang istri yang menyimpan nyeri di dalam hatinya, agar apa? Agar rumah tangganya tetap utuh. Seorang suami harus menyimpan nyeri di dalam hatinya. Agar apa? Agar tidak ada pertengkaran dengan istri dan itu menyengsarakan anak-anak. Bahkan di dalam pelayanan di gereja juga bisa terjadi. Orang menyimpan nyeri di dalam hatinya. Segala fitnah, segala perkataan-perkataan orang yang tidak benar tentangnya, ia simpan sendiri. Ia tidak membuka mulut. Supaya apa? Supaya jemaat itu dapat berjalan secara utuh dengan baik. Barangkali tengah-tengah masyarakat juga begitu ya. Ada orang begitu menyimpan nyeri di dalam dirinya. Dia berjuang ini, dia berjuang itu, dia rela berkorban ini itu untuk sesamanya manusia. Dan dia diam sama sekali. Semua itu demi kebaikan orang lain. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yang rela menderita, rela berkorban untuk keselamatan kita. Kita pun juga rela menyimpan, menelan penderitaan kita untuk hal-hal yang baik di dunia ini. Namun jangan khawatir, karena kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau memberikan teladan kepada kami, bahwa kami dapat berkorban. Kami dapat menyimpan dan menerima semua nyeri penderitaan untuk kebaikan orang lain. Kami menutup mulut rapat-rapat, supaya dengan pengorbanan kami itu banyak hal baik yang terjadi di dunia ini, bahkan menyelamatkan hidup orang lain. Mari Tuhan anugerahkanlah kekuatan kepada kami dan kerelaan kepada kami untuk berlaku seperti Tuhan Yesus demi kebaikan orang lain. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.